Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman-teman. Kali ini kita akan belajar hal yang baru lagi tentang how to be a good MC or host. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah jadi MC ataupun host dalam sebuah acara, in Indonesian, dalam bahasa Indonesia pun pastilah ada deg-degernya ya. Ada rasa nervousnya ketika melaksanakan atau melakukan hal tersebut. Nah, bagaimanakah jikalau teman-teman semuanya ditantang pakai bahasa Inggris? Let's check it out. Sebelum bicara lebih jauh tentang tantangan kita nih untuk bisa berbicara bahasa Inggris dalam fungsinya kita sebagai MC nantinya, ada beberapa hal yang teman-teman tuh perlu ketahui ketika kita menjadi seorang MC ataupun host. In general sih, secara umumnya ada at least 4 hal yang teman-teman perlu tahu. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris ataupun any other languages, silakan teman-teman harus memperhatikan confidence. Teman-teman harus percaya diri dulu nih. Seorang MC ataupun host bisa aja bergerak sendirian, gak ada teman lawannya, lawan mainnya dalam menghandle acara. Jadi mau gak mau kita harus pede duluan, make sure that everything will be alright. Dan yang kedua, teman-teman perlu memperhatikan tentang intonasi dan juga artikulasi. Dalam kaitannya menggunakan bahasa Indonesia, kita pasti sudah sangat fluent, sangat fasih untuk melafalkan kata-kata bahasa Indonesia. Ini hubungannya sama artikulasi ya, yang pertama. Tapi bagaimana dengan bahasa Inggris? Ada baiknya teman-teman deh untuk ngecek how to pronounce some words before we pronounce it in front of many people. Karena beberapa kata dalam bahasa Inggris sometimes pronunciation-nya itu di luar logika kita. Jadi mau nggak mau kita harus check and recheck about pronunciation itu untuk yang pertama tentang artikulasi, dan juga selanjutnya diseimbangkan dengan intonasi. Bagaimana nih caranya kita mengolah kata-kata kita atau suara kita dalam ber-MC, berhost ria. Jangan sampai intonasi kita tuh flat ya teman-teman. Usahakan ada penekanan di beberapa kata yang teman-teman merasa itu penting untuk disampaikan. Yang ketiga, kita juga perlu memperhatikan bagaimana jenis suara yang akan kita keluarkan saat ber-MC. Maksudnya gimana? Seperti halnya di acara-acara formal, biasanya MC akan menggunakan suara yang lebih berat, bukan menggunakan suara yang biasa dia pakai. Ketika saya lagi ngomong biasa suaranya seperti ini, tapi kalau misalnya lagi MC mungkin suaranya akan lebih saya beratkan lagi, seperti halnya selamat datang semuanya, apa kabar hadirin sekalian, seperti itu contohnya. Itu tujuannya untuk apa? Bukan untuk nakut-nakutin sih, tapi lebih tepatnya untuk menunjukkan wibawa dan juga lebih ke marwah ya. Dan yang terakhir adalah teman-teman silahkan memaksimalkan eye contact ke audience. Jadi yang namanya MC ya, mau nggak mau harus mingle sama semua orang yang ada di hadapannya. Kalau misalnya di depan kamera sih fine ya, ngelihatnya cuma ke kamera. Tapi kalau misalnya di depan kalian itu ada banyak sekali audience yang harus disapa, jadi make sure that you have to do eye contact so well. Silakan teman-teman sesekali menengok ke arah audiens, nggak cuma ke satu arah tapi ke beberapa arah, yang intinya semuanya itu harus secara fair dilihat agar mereka juga merasa, dalam bahasa Jawanya diuwongke, dan acaranya juga lebih hidup seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita langsung lanjut ke beberapa expressions yang biasa dipakai seorang MC dalam acara formal ya. Kali ini kita bahasnya. Yang pertama, kita tidak akan melewatkan yang namanya greeting ya teman-teman, atau istilahnya menyapa. Dalam bahasa Indonesia kita biasa pakai selamat pagi, selamat siang, dan so on. Silakan translate it into English as good morning, good afternoon, and also good evening. Kenapa kita nggak pakai good night sih? Karena nyatanya good night itu dipakai dalam luar negeri sana untuk menyatakan selamat tidur teman-teman. Jadi kalau misalnya pun acaranya malam, silakan teman-teman masih menggunakan good evening. Kalau teman-teman mau simpelnya, silahkan lengkapi itu dengan ladies and gentlemen. Begitu saja udah selesai ya, udah cukup. Jadi contohnya good morning ladies and gentlemen, seperti itu, enough. Atau
Atau kalau misalnya teman-teman merasa ada beberapa tamu terhormat dalam agenda tersebut, misal contohnya ada presiden yang datang, ada rektor yang datang dan sebagainya, silakan disebut satu persatu jabatannya dan juga namanya setelah itu. Tapi diawali dengan the honorable. Contohnya, the honorable President of Indonesia, Bapak Joko Widodo. Setelahnya, teman-teman bisa menyisipi dengan perkenalan kalian sebagai MC. Contohnya, I am Arini as the host for today's agenda. Baru setelahnya, silakan teman-teman welcome all the participants atau audience. Dengan yang pertama kita punya welcome to the bla bla bla, diisi dengan nama agendanya ya teman-teman. Yang kedua, kita bisa pakai it is my pleasure to welcome you all to bla bla bla, diisi lagi nama acaranya. Atau kita bisa pakai yang ketiga, let me welcome you all to bla bla bla, diisi acaranya lagi. Dan yang keempat, kita juga bisa pakai dengan ekspresi let me begin by giving you a warm welcome to bla bla bla. Baru setelahnya kita bisa mulai memberikan transisi untuk membacakan agenda acara hari ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, before starting the program, let me read the agenda. Yang kedua, kita bisa pakai before we run today's activity, allow me to read the items of our program. Oke, lanjut kita untuk bagaimana caranya mengundang speaker untuk memberikan presentasinya ya. For example, nah dalam bahasa Inggris kita bisa pakai at this time, I would like to invite our speaker today. Diisi kemudian dengan namanya. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa menambahkan ladies and gentlemen, please welcome Mr. atau Mrs. bla bla bla. Apakah ada ekspresi lain? Tentunya ada. Yang pertama kita bisa pakai would you please welcome Mr. atau Mrs. siapa? Atau yang kedua kita bisa pakai would you please join me in welcoming bla bla bla, silahkan isi nama. Ataupun yang ketiga kita bisa pakai it is my pleasure to welcome our speaker today, Mr. atau Mrs. siapa, silahkan isi nama. Baru setelah kita pilih salah satu dari 3 tambahan ekspresi itu, kita bisa menambahkan dengan ekspresi Mr. atau Mrs. siapa, the floor is yours. The floor is yours di sini artinya waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi bukan the chance atau the time is yours. No, better to say the floor is yours. Dan setelahnya, teman-teman bisa memberikan ucapan terima kasih atas presentasi yang telah diberikan oleh speaker tersebut. Kita bisa langsung direct ngomong thank you for the sharing, atau thank you for sharing with us, atau thank you for the insights. Atau kita bisa pakai beberapa kata sifat yang intinya itu memuji. Seperti contohnya eye-opening, enlightening, spectacular. Oke, kita lanjut ya. Biasanya dalam sebuah acara pasti ada beberapa segmen ataupun agenda yang harus dilakukan, nggak cuma satu agendanya, ada beberapa. Dan bagaimana caranya MC itu memberikan transisi yang baik dan benar? Kita bisa memakai beberapa transisi seperti berikut. Yang pertama, kita bisa pakai and that's not all. Yang kedua, kita bisa pakai and there's more. Yang ketiga, kita bisa pakai last but not least. Yang keempat, kita bisa pakai and we don't stop there. Dan yang terakhir, kita bisa pakai opsi and that was only the beginning. Oke, yang terakhir kita punya closing nih teman-teman. Bagaimana caranya menutup dengan baik? Kita bisa menggunakan beberapa ekspresi berikut ini. Well, ladies and gentlemen, we come to the end of the agenda. Thank you so much for your participation and see you. It's been our pleasure to host the event and I wish you all a pleasant day. I thank you for coming to this program. I look forward to seeing you at the next agenda. Have a nice day. Jadi gitu ya teman-teman, itu ada beberapa ekspresi dan juga tips yang sudah diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. See you again in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.